nama saya Eva Prayoga dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal 3 Fakultas Syariah. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang perkembangan filsafat hukum dari masa ke masa kedudukan. Perkembangan filsafat hukum dari masa ke masa kedudukan. Masa Yunani. Masa Prasokrates 500 sebelum Masehi. Dimulai dengan Prasokrates, disebut demikian oleh karena para filsuf pada masa itu tidak dipengaruhi oleh filsuf besar Sokrates. Boleh dikatakan filsafat hukum belum berkembang. Alasan utama karena para filsuf masa ini memutuskan perhatiannya kepada alam semesta, yaitu menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi mengemukakan bahwa alam semesta terjadi dari air. Anaximandros mengatakan bahwa inti alam itu adalah suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya, yang disebut to aperion. Anaximenes berpendapat sumber dari alam semesta adalah udara, sedangkan Pythagoras yang hidup sekitar 532 sebelum Masehi bilangan sebagai dasar segala-galanya. Filsuf lainnya yang memberikan perhatian kepada terjadinya alam, Heraklitos, ia mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dari api. Dari sekian filsuf alam tersebut di atas, Pythagoras menyinggung sepintas tentang salah satu isi alam semesta. Tiap manusia itu memiliki jiwa yang selalu berbeda dalam proses katharis, yaitu pembersihan diri. Setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk ke dalam kebahagiaan. Jika dinilai tidak cukup untuk melakukan katharis, jiwa itu akan memasuki lagi tubuh manusia yang lain. Pandangan Pythagoras di atas penting dalam kaitannya dengan mulai disinggungnya manusia sebagai objek filsafat. Sebab bagaimana telah disinggung di muka, hanya dengan kaitan manusia ini, pembicaraan akan sampai kepada hukum. Yang kedua, masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates 469 sampai 399 sebelum Masehi, menurut para penulis filsafat hukum, yang mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia. Ia berfilsafat tentang manusia sampai kepada segala baginya, sehingga filsafat hukum dimulai pada masa ini, kemudian mencapai puncaknya. Sesudah Sokrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warganya dalam keutamaannya, taat kepada hukum negara baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Keadaan menjadi jiwa dari pemikiran hukum baik pada Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi maupun Aristoteles. Plato percaya bahwa penegakan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menempati kedudukan sentral dalam politik. Keadilan dan hukum yang adil itulah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan dari karyanya, yaitu Republik, dalam dialog panjang antara Sokrates dengan Glaucon, Palemarchus, Ademantus, Niceratus, dan yang lain. Yang ketiga, masa Stoa. Stoa mengembangkan suatu pendapat tentang hukum kodrat dengan menerima suatu pengertian hukum kesusilaan alam. Menurut ajaran ini, ada satu hukum kesusilaan alamiah, ketuhanan yang mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan yang baik dan menghalang-halangi apa yang bertentangan dengannya. Masa Romawi abad ketiga sampai abad kelima sebelum Masehi. Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani. Lebih banyak mencurahkan perhatian kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di kawasan Kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Para filsuf dituntut memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi
sebagai kerajaan dunia. Namun demikian, ahli-ahli pikir seperti Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tampak hingga zaman modern sekarang ini. 1. Masa Sireo 106 sampai 43 sebelum Masehi. Filsafat hukum Sireo dalam esensinya bersifat stoa. Ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat, tertulis atau kebiasaan, adalah standar tentang apa yang adil. Bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil, ia juga tidak menerima utilitas semata-mata. Adalah standar keadilan itu satu hukum, yaitu mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu di atas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang. Menurut Sireo, hukum terwujud dalam suatu hukum yang ilmiah mengatur baik alam maupun hidup manusia. Oleh karena itu, filsafat hukum Sireo dalam esensinya mengemukakan konsepsi tentang persamaan, equality, semua manusia di bawah hukum alam. Masa St. Augustine. Filsafat hukum yang dikemukakan oleh St. Augustine adalah doktrin hukum dan konsep hukum yang bersumber dari ajaran Kristen Katolik. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berdasarkan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alami dan bersifat universal. Abad pertengahan, masa gelap, The Dark Ages. Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya Tuhan. Selama abad pertengahan, tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab hukum yang ditetapkan harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama. Zaman Renaissance, abad pertengahan, yang merupakan abad yang khas yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan, di mana kekuasaan gereja begitu besarnya mempengaruhi segala kehidupan. Akhirnya berlalu dan muncul suatu zaman baru yang disebut zaman Renaissance. Zaman ini ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan. Manusia menemukan kembali kepribadiannya. Pada zaman ini, perhatian pertama-tama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman ini hilang, melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya. Di zaman inilah para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan dengan agama dengan non-agama yang bisa disebut dengan adanya dikotomi antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jean Bodin menekankan bahwa hukum tidak lain dari perintah orang yang berdaulat atau raja di dalam menjalankan kedaulatannya. Namun kekuasaan raja tidaklah melampaui hukum alam yang didoktrinkan Tuhan. Bodin tidak membenarkan bahwa akal yang benar mempertaruhkan hukum alam dengan hukum positif dan kebiasaan. Bodin mengungkapkan bahwa kebiasaan memperoleh kekuatan hukum pada pengesahan oleh penguasa secara tidak diam-diam. Zaman baru. Filsuf hukum yang paling terkenal pada abad 17 adalah Thomas Hobbes 1588 sampai 1679, memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontravensi. Ia banyak menggunakan istilah hak alamiah, law of nature, dan akal benar, right reason. Namun yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang memiliki untuk menggunakan kekuatannya sendiri menurut kehendaknya sendiri demi preservasi hakikatnya sendiri.
yang berarti kehidupan sendiri. Kedua adalah asas-asas kepentingan sendiri yang sering didefinisikan dengan kondisi alamiah dari umat manusia. Ketiga, kondisi alamiah umat manusia adalah peperangan abadi. Aturan-aturan hukum tidak ada, tujuan berarti tidak ada kemauan. Kekuatan spontan dari alam bawah sadar, subconscious focus, seperti yang dikatakan Savigny, karena Savigny tidak dapat melihat peranan dari perjuangan secara sadar untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Namun, seperti juga para Hegelian, Zering menganut orientasi kultural yang luas. Kontribusi Zering adalah keyakinannya bahwa fenomena hukum tidak dapat dipahami tanpa pemahaman sistematik terhadap tujuan-tujuan yang telah menimbulkan fenomena hukum. Studi tentang tujuan-tujuan itu yang berakar dalam kehidupan sosial, yang tanpa itu tidak akan mungkin ada, yang di dalamnya jika tidak ada standar perilaku yang berlaku umum. Zaman modern, walaupun sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam perkembangan pemikiran hukum, namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada, yang pada mulanya orang yang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Baru setelah banyak dirasakan perbincangan dalam kodifikasi karena perubahan nilai-nilai yang menyangkut keadilan dalam masyarakat, membangkitkan kembali orang-orang yang mencari keadilan melalui filsafat hukum. Namun demikian, pada masa kini ada tendensi peralihan, yaitu yang tadinya filsafat hukum adalah filsafat hukum yang dari masa filsuf, kini beralih kepada filsafat hukum dari masa ahli hukum. Sekian dari penyampaian saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penyampaian saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ada yang menarik nih dari penjelasan atau materi yang saya sampaikan tadi. Jadi sedikit menginformasikan, Universitas Negeri Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yang dikenal dengan nama UINSI Samarinda, sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Bagi kalian yang kebingungan ingin berkuliah di mana, UINSI adalah solusinya. Di UINSI terdapat beberapa program studi dan ada beberapa organisasi yang gunanya untuk mengasah kemampuan kalian dan meraih prestasi kalian. Tegakkan hukum sejak dini, kejujuran dijunjung tinggi, salam yuridis, salam justisia.